Assalamualaikum teman-teman. Aku mau menanggapi, ini bukan orang penting. Kita nggak ngomongin artis, tapi yang menyenggol artis. Ini, aku kan salah satu mak-mak Facebook ya kan. Tapi salah satu mak-mak Facebook yang aku sih jarang komen. Kecuali kalau ada yang menggelitik niatku untuk mengkomen, baru aku komen. Kalau ada postingan-postingan yang mengganjal di hati aku, nah barulah aku mau komen. Aku nggak punya Instagram, aku nggak punya Twitter, punyanya Facebook. Males aku banyak-banyak akun sosial media, tamana yang mau ditengok ya kan. Jadi tadi aku scroll Facebook, dapatlah salah satu akun ya kan. Nama akunnya nih, nampak loh. Terang kali nggak nampak ya. Namanya Dita. Nanti aku bikinlah screenshot dari sini ya. Namanya Dita. Jadi dia ini menyenggol soal Fuji sama Mayang. Nggak nampak ya? Silau kali ya. Nah ini pokoknya gini-gini agak nampak ya. Nah ini gambar Mayang semua ini. Ini kalau dilihat dari gambarnya, yang diposting dia gambar si Mayang, kayaknya dia fansnya si Mayang dia ya kan. Ditambah pula kata-katanya kayak gini, dia bikin. Ini kata-katanya nyenggol si Fuji nih. Muka bisa dirubah, tapi cebol pendek maghrib nggak bisa diubah. Tinggi badan Mayang tambah muka glow up sudah menjadikan dia perfect alias sempurna ya kan. Yang mau kutanya, Mbak Dita, cantik kali kok memang ya. Zaman-zaman sekarang ini apa yang nggak bisa diubah? Semua bisa diubah. Kalau ada ini, nih duit sama niat. Nah, itulah kau tuh. Makanya kau kalau mau bikin postingan, saranku ya kan, kau cari-cari lah dulu di Google itu kan, atau tanya-tanya orang. Zaman sekarang nih, yang namanya tinggi badan bisa nggak diubah? Yang namanya aura maghrib, yang kalian bilang aura maghrib itu, yang katanya hitam apa segala macam, nah bisa nggak diubah? Zaman sekarang ini udah gila semuanya. Jantung aja pun bisa dipalsukan. Kok tinggi badan bisanya ditambah panjang kaki itu. Cuman sekarang yang punya badan mau tidak melakukan, ada tidak duitnya. Kalau duit kemungkinan besar si Fuji ada, kemungkinan ada duitnya ya kan. Tapi kalau untuk niat, dia mungkin sudah mensyukuri kondisi dia yang memang secara tinggi badan memang kurang kok dibanding artis-artis yang lain ya kan. Tapi bukan itu tolak ukurnya Mbak Dita ya. Yang mau dia cebol nah, atau mau kau bilang dia aura maghrib nah, yang penting dia nggak merugikan orang lain, nggak ganggu hidup kau, nggak minta duit kau, nggak minta makan dari kau. Apa lagi? Aku nggak ngerti lah kadang-kadang orang ini ya. Karena aku tengok ya sejauh ini ya namanya Fuji ini, walaupun aku bukan fansnya lah, aku cuman ngikuti berita-beritanya aja lah ya kak. Cuman yang namanya ngefans berat tuh enggak ya, enggak. Cuman aku salut lah dia mau, ibaratnya mau menanggung anak yatim ya kan, mau mengasuh anak yatim tuh salut kali aku di usia yang semuda itu. Cuman aku perhatikan anak ini si Fuji ini ya kan, mau orang gimana pun sama dia, kebanyakan diam aja dia, nggak pernah ada nyenggol-nyenggol setahu aku ya. Tapi kalau keselip aku nggak tahu aku ya. Dia nggak baik tingkah, anak aku bilang kok pecicilan. Iya mungkin iya pecicilan, karena nama juga mungkin dia suka nanya TikTok ya kan. Karena bukan apa-apa, kalau aku perhatikan orang yang memang suka joget itu, memang aku nggak bilang semua ya, ada sebagian ya aslinya pecicilan. Soalnya ponakanku pun ada yang kayak gitu, yang hobi goyang-goyang TikTok ya kan, pecicilan. Ada ponakanku yang kayak gitu. Cuman ya walaupun dia pecicilan kan, yang penting kan nggak merugikan kita ya kan, nggak merugikan kau. Nggak usah lah, kalau nggak dilarang. Kalau kau memang suka sama si Mayang silakan, hak. Tapi ya nggak usah lah kau banding-banding kayak gitu, ngapain coba. Lagi pula kau bilang apa, tinggi badan Mayang tambah muka glow up bikin dia perfect. Nggak ada yang manusia sempurna, nggak ada. Walaupun mungkin Mayang badannya tinggi, mukanya glow up,
Apa kau tahu sifat-sifatnya ada yang buruk, entah ada kehidupan yang nggak sempurna? Jangan karena kau ngefans semua yang ada pada diri dia itu, nah semua kau anggap sempurna dia. Sampai ini mungkin ya, kadang-kadang kalau aku perhatikan orang kalau sudah terlalu mengidolakan manusia, memuja manusia, segala sesuatu diperbuat si manusia itu akan sempurna di mata dia, nggak ada jeleknya, nggak ada hina-hinanya, semuanya benar, nggak ada salahnya. Kalian setuju nggak? Perhatikan gitu. Kalau sudah mengidolakan seseorang, mengidolakan si A, benar aja tuh. Mau si A salah, tetap aja benar kata dia. Nggak ada salahnya, betul. Mak cakap sampai menggoblokkan orang depan umum pun dia nggak benar juga. Dia nggak bercanda juga. Itulah manusia kok sudah memuja manusia. Jangan, nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Boleh kita suka sama orang, boleh. Tapi jangan menutup mata lah. Dicontoh, ya. Mungkin bisa dibilang ngefans aku sama Tenovi. Tapi jujur, yang belakangan ini kan, yang beredar video dugemnya, aku mungkin salah satu orang yang mungkin gini ya. Aku bilang kalau orang yang masuk ke klub malam itu, selagi dia nggak minum-minum, mak cakapnya nggak berbuat maksiat, ya aku pribadi sebenarnya nggak ada masalah. Kayak macam Tenovi masuk ke klub itu, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau dia hanyalah ngumpul-ngumpul, duduk minum, yang penting minumnya yang wajar-wajar aja lah ya kan, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ini ya Tenovi ya, masalahnya kan mungkin di Indonesia ini, mungkin kalau di luar negeri sana udah biasa ya kan. Kalau di Indonesia ini memang kalau hal-hal kayak gitu mungkin masih terbilang nggak biasa lah, nggak lumrah, nggak lazim ya kan. Masih banyak masyarakat kita yang menganggap kalau kita masuk ke klub malam itu sama artinya kita berbuat maksiat. Walaupun aku pribadi ya tergantung orangnya sekarang ya kan. Jadi jujur aku waktu muncul Tenovi itu videonya tuh ya, aku gini juga, aduh, semoga Tenovi nggak melakukan apa-apa di dalam sana. Aku gitu aja lah. Semoga cuma hanya duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, hanya minum, joget-joget, ya nggak masalah sebenarnya ya kan. Cuman ya itulah namanya masyarakat kita tuh masih menganggap tabu ya kan, menganggap nggak biasa lah. Jadi ya wajar lah kalau ada beberapa orang yang nggak setuju lah sama tindakan Tenovi. Nah itu pandangan aku, walaupun aku suka sama Tenovi, tapi aku akui aku agak ini juga waktu dia ada video dia apa tuh lah di klub malam itu, kayak agak kalau dibilang kan kurang setuju lah. Aku salah satu yang kurang setuju juga. Batu balik lagi, itu kan haknya Tenovi ya kan. Biarlah dia mau, walaupun mungkin sekarang nih ada yang nganggap dia gimana-gimana, yang penting kita tengok lah sejauh ini apa yang sudah diperbuat untuk orang banyak ya. Aku pandangan aku situ aja. Jadi aku nggak mau tuh kayak ini si Dita ini yang udah tergila-gila sama orang, ngefans sama orang sampai dibilangin sempurna. Kayak mana manusia sempurna cepetan? Nah dia aja pun nggak sempurna. Sampai ngina-ngina fisik, membanding-bandingkan. Ngapain lah kau coba? Manusia. Udah kalau kau suka sama satu orang tuh ya udah, kau puja-puja lah, puji-puji kok mau. Tapi nggak usah banding-banding ya kan. Karena nggak paham aku dengan orang-orang kayak gini. Tengok balasan komentarnya pun aneh-aneh. Aku bacakan beberapa balasan komentarnya ya. Ini nggak usah aku sebut akunnya ya. Salah satu akun bilang inisial ED, gak usah menghina orang. Suatu saat nanti entah kamu atau keturunanmu akan merasakan juga hinaan itu. Ingat tiap ucapan adalah doa. Nah betul tuh Mbak Dita. Coba balikkan ke dirimu, seandainya oke lah dirimu seperti si Mayang mungkin kan, tinggi, cantik, putih ya kan, glowing mukanya, tapi nggak minta, entah kau nggak tahu mungkin di keturunanmu yang sebelumnya tak kakek nenek buyutmu ada yang cakapnya bertubuh cebol, plus kau punya anak bertubuh cebol, kayak mana coba, ayo mikir nggak dirimu sampai ke situ? Betul, ucapan adalah doa. Kau menghina puji, kita nggak tahu nanti ke depannya keturunanmu bagaimana. Yakin keturunanmu tuh tinggi langsing juga. Ada pula yang bilang, mending Mbak Dita sama Pak Dodi aja bapaknya si Mayang. Astagfirullahaladzim. Sabar Mbak, sabar.
Nah ini ada yang samalah pendapatnya sama aku. Cobalah buat narasi tanpa embel-embel menyenggol yang lain, Mbak, katanya. Memang iya, kalau kau memang suka sama si Mayang, udah tentang si Mayang aja udah. Jangan hina-hina si Puji. Nah ini mau aku pertanyakan, kau nyenggol si Puji maksudnya apa? Supaya kontenmu ini rame. Ada nih, ada juga yang bikin ciptaan Tuhan dihina. Mungkin si Puji ya. Oh ya, si Puji nih, ciptaan dokter dibanggakan. Yang penting Puji bisa aja berubah jadi bisa aja berubah kalau dia mau. Ya maksudnya berubah fisiknya kok dia mau ya kan. Tapi memang mungkin si Puji nggak ada niatnya untuk merubah sesuatu di badan dia ya kan. Jadi dia mungkin ya mensyukuri apa adanya. Karena seperti yang kita tahu kan, Mayang katanya operasi ya. Aku pernah dapat berita yang kata dia operasi. Sampai dia bilang semoga cepat kau kena azab. Astagfirullah. Aduh. Terus ini ada yang bilang Mbak Jannah, aku bilang aja lah nama akunnya, tapi memang bagus lah cakap dia ya kan. Maaf, kenapa segitu bencinya kamu sama Puji? Kasihan dia dihina-hina terus fisiknya. Padahal kan dia bukan ciptaan manusia, tapi Puji ciptaan Allah. Jadi apapun kondisi fisik dia, kita nggak berhak untuk menghinanya. Iyalah, yang minta cebol siapa sekarang, coba aku tanya. Apa Puji minta cebol? Memang Tuhan mungkin ciptakan dia segitu, mungkin Tuhan merasa Puji cocok dengan fisik cebolnya. Kau menghina pula, kalau menghina kau komplain sama di atas sama Allah sana, komplain. Ngeri kali, betul. Jadi kayak gini pun sebenarnya nih ya kan, kau apa namanya, kau posting foto-foto si Mayang terus kau bandingkan sama si Puji. Ya kalau kau bikin gitu kau nggak sadar, kau menghina Puji tapi ujung-ujungnya si Mayang kena hujat juga. Karena kau membanding-banding, otomatis yang komen-komen ini ikut membanding juga. Jadi bahan hujatan juga si Mayang jadinya, gara-gara itulah kau. Kau membanggakan idolamu dengan menjelekkan orang lain, jadi kena hujat juga idolamu. Ini kayak gini ya, ada yang dari Mbak Sela. Captionnya mengundang keributan. Yang kasihan itu yang ada di foto, jadi bahan bulian juga. Nah itu maksudnya si Mayang tadi lah. Mayang nggak tahu apa-apa juga ya kan, nanti kasihan juga si Mayang ya kan. Jadi kena bully juga dia jadinya. Gara-gara ulah, nggak tahu lah aku ini benar-benar fansnya, entah haters Puji aku nggak tahu lah. Kadang-kadang kalau orang suka gitu ya kan. Haters tapi nggak punya fans. Udah biasa. Gimana itulah, kadang aku kayak mana lah orang-orang ini ya kan. Kalau nggak suka ya udah, nggak usah ditengok, nggak usah lah main fisik. Menghina fisik kan bukan dia yang minta kayak gitu, Allah yang menciptakannya ya kan. Ya udahlah, apa yang kau hina-hina coba, menghina ciptaan Tuhan kau namanya. Yang namanya karma itu ada ya. Kenapa aku bilang ada? Soalnya bukan aku ngalami ya, udah cerita mamaku kejadian ada. Contoh salah satu karmanya, contoh nih ya. Nah apa namanya nih, si A nikah sama si B, si A ini istrinya, si B ini suaminya. Nah si B ini posisinya dia kerja kuli bangunan, mukanya berewokan, kulit gelap. Jadi rupanya ada yang cerita sama mama. Nah menceritakan si A inilah, si tetangga ini, mamaku dengari aja lah ya kan. Mungkin dia ada masalah sama si A, terakhir diungkitnya masa lalu si A nih. Tengok tuh ke atik katanya, si A katanya. Tengoklah dapat laki kayak gitu sekarang dia kan. Dulu dengan sombongnya dia bilang apa? Gara-gara dulu ada apa namanya tuh anak cowok, waktu ini masa-masa gadisnya si A ini kan, ada anak cowok lah nyatakan perasaan sama si A.
Anak cowok ini bapaknya berprofesi sebagai kuli bangunan, dan bapaknya ini memang kulitnya agak gelap berewokan. Nah, jadi dengan sombongnya lah si A ini mungkin apa namanya tuh, tipe laki-laki dia tinggi lah pas saya kan. Dia bilangnya apa sama si cowok ini, nggak mau lah aku nikah sama kau, nggak mau lah aku pacaran sama kau, gitulah mungkin kata dia ya kan. Bapak kau aja kuli bangunan, udah hitam berewokan lagi, gitulah kata si A ini. Ya udah si cowok tuh diam aja. Rupanya itulah nikahnya dapat cowoknya kayak gitu. Nah itu cerita mamaku. Ya percayalah orang mamaku cerita. Walaupun misalnya kita anggap lah memang si tetangga itu bohong sama mamaku, ya nggak tahu lah, pokoknya itulah cerita mamaku. Terus ada juga masa kucing itu, pernah tuh aku cerita ya kan, kayak mana anak-anak lajang ini nabrak kucing terus dibiarkannya aja kucing itu di jalan, kayak masa bodoh aja, kena karma dia. Seminggu kemudian hitungan seminggu dia yang ketabrak mobil, persis sama kayak si kucing itu, jadi korban tabrak lari juga. Itulah makanya aku bilang, kenapa aku bilang aku percaya karma, ya itu. Nah itu untukmu Mbak Dita, hati-hati mulutmu ya, karma itu ada, ingat, nggak sekarang, nanti, atau menimpa keturunanmu. Aku bukan doakan, enggak, untuk warning lah, untuk peringatan untuk kita semua. Ya namanya ini moncong, jaga hati-hati. Jangan sampai pepatah mulutmu harimaumu balik ke kita. Atau zaman sekarang ini berubah lah ya, agak berubah lah ya. Ketikanmu apa bagusnya? Ketikanmu harimaumu lah. Tuh, zaman sekarang nih kan. Karena kan orang suka kali ya kan. Suka hati mengetik. Ulang. Ada gangguan. Apa tadi? Ketikanmu harimaumu, ya kan? Ya itulah seperti yang aku bilang tadi ya kan. Karena zaman sekarang nih orang kalau udah tertengok postingan sesuatu ganjal di otak dia, langsung aja main ketik menghujat aja ya kan, nggak dipikirkannya hujatannya tuh apakah menyakiti perasaan orang, ya kan. Udah lah ya, nanti panjang kali aku ceritanya ya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.